Bukankah sekarang tidak ada satu sebutkan nama Umar, terbayang semua kebaikannya, kelusukannya, ketegasannya, kejeniusannya dan sebagainya. Sebutkan satu nama aja, Khalid bin Walid. Ketika disebutkan Khalid, yang terbayang kan panglima hebat, memenangkan pertempuran terus, sehingga Allah pedangnya luar biasa. Apa lupa bahwa beliau itu dalam perang Uhud pernah menjadi musuh Nabi, yang menyebabkan Hamzah paman Nabi itu wafat. Tapi itu ditutup semuanya, hilang. Apa yang terjadi? Hamzah yang masuk surga, Khalidnya bahkan diapresiasi tinggi oleh lisan Nabi SAW. Dua-duanya mendapatkan kemuliaan. Jadi maaf, begini ini maksudnya. Hei, gak pernah ada orang suci itu. Dan gak pernah ada orang yang gak pernah salah. Pasti pernah salah. Tapi selalu terbuka peluang menjadi lebih baik. Dalam pendalaman kami, dari pendidikan Nabi kepada sahabat, itu Nabi mendidik seorang sampai kaya yang asetnya gak nanggung. Zubair bin Awam, itu sampai wafat, beliau punya aset yang kalau dikonversi ke kita, dulu, itu nilainya $1 miliar dulu. Lalu saya coba hitung kalau dikonversi ke sekarang yang $1 miliar, itu keluar angkanya 72.000 triliun. Jadi Elon Musk yang kemarin baru dinobatkan lagi jadi orang terkaya di dunia, itu baru 1/24-nya. Ya, 1/24-nya. Itu Zubair bin Awam tuh sampai segitu. Tapi kekayaannya dipakai apa? Kita belum pernah dengar Zubair bin Awam pamer. Belum pernah dengar Zubair bin Awam ria misalnya. Nggak ada. Dan semua mengakui beliau kaya. Abdurrahman bin Auf lebih dahsyat lagi. 3 kali lipat hartanya Zubair. Jadi kalau 72.000 triliun dikali 3, itu hartanya Abdurrahman bin Auf. Apa yang beliau lakukan? Ibadah dengan hartanya. Sampai Sayyidah Aisyah pernah komen. Ketika satu kali ada 600 kafilah. Kalau kita sekarang 600 truk isinya emas semua. Emas, mutiara, berlian. Datang dari satu sektor bisnisnya Abdurrahman bin Auf. Dari sekian banyak. Begitu datang kata Sayyidah Aisyah, inilah Abdurrahman bin Auf yang kata Nabi masuk surganya dalam keadaan dihisab cukup detil. Maka ketika mendengar itu, apa kata beliau? Saya sodakohkan semua 600 itu kepada semua penduduk Madinah. Tuh. Kaya banget, tapi masuk surga juga. Yang repot kan miskin gak jelas kan? Kaya masuk surga juga. Utsman bin Affan masih ada sekarang hotelnya. Bisa tunjukkan, ada aset. Beliau itu nggak beli hotel, cuman beli sumur yang dimonopoli oleh Yahudi. Beli kebunnya. Sekarang lokasi itu setelah diwakafkan, dialih fungsikan jadi hotel. Dinamakan wakaf Utsman bin Affan. Hasilnya disimpan di rekening, nama rekening yang Utsman bin Affan. Anda bayangkan, sudah wafat 15 abad yang lalu, punya rekening di Bank Saudi namanya Utsman bin Affan. Kita masih hidup, rekeningnya belum ada kan? Jadi nggak usah nanggung kalau kaya sekaya-kayanya. Cuman jelas tujuannya. Antum bangun ini untuk apa? Kalau cuman pengen mewah, yang belum beriman pun bisa. Lebih mewah daripada ini. Kalau cuman pengen pintar, banyak di luar sana yang bahkan dapat Nobel. Tapi nggak jelas tujuannya. Kalau cuman dapat kedudukan, ya silahkan, semua orang bisa dapat. Mau jadi apapun, legislatif, yudikatif, eksekutif, bisa. Tapi tujuannya apa? Nah, Islam itu memberikan nilai, value dalam Islam itu tinggi. Ya, kita harus dapat jadi sesuatu. Maka diajarkanlah dalam proses sholat itu, bagaimana caranya dalam konteks kehidupan kita bisa mendapatkan nilai yang baik sisi Allah. Orang ini datang mengatakan, dia punya value dalam dirinya. Ya, dia lihat ke depan. Ya, dia look forward, ke depan ada apa nih setelah saya tinggalkan. Maka dia katakan, ya Allah, saya ingin tobat, datanglah ke Rasulullah. Rasulullah itu sederhana, kalau beliau mintakan ampun, selesai, diampuni semua dosanya. Maka ketika minta ampun itu, ya Rasulullah hukum saya salah. Saat akan menunaikan sholat, dalam riwayat sholat zuhur. Maka kata Nabi, tunggu nanti habis sholat aja. Ya, tunggu habis sholat aja. Dan hebatnya, Nabi tidak mempublikasikan kesalahannya. Itu dahsyatnya Rasulullah tuh. Jadi kalau ada orang salah, itu antara beliau saja dengan beliau. Dan kalau ada orang salah di pertemuan, misalnya ini, luas ya, itu oleh beliau, tidak ditunjuk ke orang, tapi dibikin umum kiasannya. Sehingga tidak ada yang merasa dipersalahkan. Nabi sedang Jumat, datang seorang namanya Sulek dari Gotofan, dikenal dengan Sulek al-Gotofani. Masuk masjid langsung duduk. Orang tahu kalau masuk masjid, mau itikaf, sholat dulu 2 rakaat. Nabi tidak menunjuk, itu salah, itu tidak. Tapi Nabi membuka dengan kalimat umum. Sahabatku semua, kalau kalian ingin mendekati Allah di masjid, ingin itikaf sementara, maka akan lebih baik kalau sholat dulu 2 rakaat, baru kemudian duduk.
tanpa menyinggung siapapun. Baru kemudian beliau sholat. Anda bayangkan ya, Nabi, Rasul dekat dengan Allah, tingkat takwa tertinggi, cara memperbaikinya luar biasa. Siapa kita? Bukan Nabi, bukan Rasul, nggak jelas surganya, ya kan? Hisabnya juga masih menegangkan. Kenapa antar pasangan masih saling menyakiti? Kenapa menzalimi kepada orang tua, anak, teman dan sebagainya? Tunggu sebentar, sholat dulu. Saat sholatlah turun Quran surah 11 ayat 114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Ini ayatnya, ini syahidnya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Lakukan salat, jaga dengan baik, waktunya dari subuh sampai dengan isya. Bila benar salat dilakukan, dia bisa menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Kesalahan kecil maksudnya. Tapi yang paling indah tuh ini, lihat ujungnya. Tidak ada hambaku satupun yang tidak pernah berbuat salah. Soalnya Nabi yang terjaga ya. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Tapi sebaik-baiknya hamba yang ketika dia berbuat salah, dia mau memperbaiki kesalahan itu dengan merubah perilakunya menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Ayat itu turun untuk memberikan jawaban taubat dari Allah kepada hamba yang tadi, yang dengan ketulusannya dia meminta Nabi untuk menghukumnya. Saya bayangkan. Turun ayat tadi, maka saat turun ayat itu selesai salat, orang itu bilang lagi, ya Rasulullah hukum saya, salat sudah selesai. Apa kata Nabi? Allah sudah mengampunimu. Ya, atau kama qala Rasulullah SAW, Allah sudah mengampunimu, maka tidak ada alasan lagi untuk menghukummu. Nah, dari situlah kemudian untuk menggambarkan hikmah ayat itu, mulailah sedekap tangan kanan telapak diletakkan menutup punggung yang kiri begini. Kenapa kiri ditutup duluan dengan yang kanan? Kiri ini gambaran dari sesuatu yang divisualisasikan kadang kurang baik. Aliran yang nggak bagus, aliran apa? Kiri. Pemikiran yang nggak bagus, pemikiran apa? Kiri. Ya. Sedangkan kanan digambarkan sesuatu yang baik. Gambarannya apa? Kalau Anda pernah berbuat salah, cepat tutupi kesalahan itu dengan kebaikan. Maka kalau kita perbanyak kebaikannya, yang salah ini akan dilupakan. Siapa sekarang yang mengingat Umar dengan mabuknya? Nggak ada. Yang mengingat Umar dengan premanismenya? Nggak ada. Umar itu sebelum masuk Islam, pekerjaannya satu, nantangin orang. Kalau berani dengan saya, ketemu di tempat A, bukit B, tapi sebelum datang, pamit dulu pada ibu yang telah melahirkan karena dia akan pulang tanpa nama, Umar. Mabuknya minimal 5 kali sehari. Dan itu mabuk yang paling amatir. Betul, di jahiliyah itu yang paling amatir 5 kali sehari. Itu jahiliyah. Tapi setelah masuk Islam, ayat-ayat tentang larangan mabuk, kalau sekarang mirasan 3, itu turun karena permintaan Umar. Ya Rasulullah, tidakkah Allah sudah menurunkan ayat larangan untuk khamar, melarang mabuk? Ya, turun 1, 2, sampai 4 tahap turun seketika. Itu karena Umar minta. Gitu, hikmahnya gitu ya. Kemudian yang paling tinggi apa? Setelah masuk Islam, menjadi lebih baik. Ditutupi semua yang jelek ini dengan semua perbuatan baik. Dia tobat, beliau tobat, hilang jeleknya, yang baiknya muncul semua. Bukankah sekarang tidak ada satu jika disebutkan nama Umar, terbayang semua kebaikannya? Belusukannya, ketegasannya, kejeniusannya dan sebagainya. Sebutkan satu nama aja, Khalid bin Walid. Ketika disebutkan Khalid, yang terbayangkan panglima hebat, memenangkan pertempuran terus, sehingga Allah pedangnya luar biasa. Apa lupa bahwa beliau itu dalam perang Uhud pernah menjadi musuh Nabi? Ya kan? Yang menyebabkan Hamzah paman Nabi itu wafat. Hah? Tapi itu ditutup semuanya, hilang. Apa yang terjadi? Hamzahnya masuk surga, Khalidnya bahkan diapresiasi tinggi oleh lisan Nabi SAW. Dua-duanya mendapatkan kemuliaan. Jadi maaf, begini ini maksudnya, gak pernah ada orang suci itu. Dan gak pernah ada orang yang gak pernah salah, pasti pernah salah. Tapi selalu terbuka peluang menjadi lebih baik. Ya, caranya banyak, termasuk kesini pun itu bagian dari kebaikan. Makanya tempat seperti ini untuk belajar disebutnya majlis. Majlis itu apa? Majlis itu dari jalasa, tempat yang mengangkat orang menjadi lebih tinggi. Jadi kalau Anda duduk di bawah, saya minta ke atas, itu orang Arab mengatakan ijlis, tempatnya majlis. Kenapa tempat menuntut ilmu disebut dengan majlis? Karena ia akan mengangkat orang yang hadir ke situ ke derajat yang lebih tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak semua orang bisa hadir. Jadi berbahagialah ketika Anda sudah berada di tempat seperti ini, itu bukan karena mungkin Basma yang undang, atau saya mungkin yang mengisi, bukan. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin ada di sini.
Demi Allah saya katakan. Saya pun tidak tahu siapa yang datang. Dan mungkin yang tahu pun belum tentu bisa datang. Tapi kenapa harus Anda yang dipilih? Perhatikan hadis Nabi. Perhatikan hadis Nabi. May yuridillahu bihi khairah yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan seorang jadi orang baik, maka yang pertama Allah tunjukkan, dibimbing dia untuk datang ke majelis ilmu. Jadi berbahagialah Anda yang terpilih, bukan orang lain. Ini bukan kalimat saya. Tapi kalau Allah sudah datangkan Anda ke sini, duduk di sini, berbaur dengan teman-teman, belum juga menyentuh Anda untuk menjadi baik, maka dengan cara apa lagi Allah menjadikan Anda orang baik? Dan saya pun maksimal mungkin, makanya saya selalu katakan, saya nggak ingin diberi apapun datang ke sini. Supaya saya optimal. Tanyakan pada Mas Dimas, pernahkah saya minta sesuatu? Dari mulai berdiri musyawarah sampai sekarang, nggak pernah saya minta. Uang nggak pernah. Saya datang, bayangkan, saya datang sendiri, ngajar sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri. Pas studi aja baru kemarin-kemarin. Keren? Enggak, saya pengen sempurna ketika ditanya oleh Allah, ya Hadi, ya Hidayat, si fulan bagaimana? Hadir di musyawarah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Saya datang, saya tak minta apapun, saya terangkan, maksimal saya berikan. Karena itu mumpung Anda ada di sini, kalau saya belum maksimal memberikan Anda untuk dekat dengan Allah, sampaikan pada saya di sini, dengan cara apa lagi saya mesti membimbing Anda. Maka ketika Anda sholat, bayangkan kasih Allah diletakkan di tangan kanan ini. Enggak ada yang sempurna. Tapi Allah berikan harapan untuk jadi orang baik. Tutup ini. Mau sampai kapan begitu? Selalu terbuka peluang. Kalau bisa mendapatkan dengan cara yang baik, kenapa memilih yang tidak baik? Dan semua ada babnya. Anda silahkan mau jadi public figure, bikin konten, dan macam-macam. Silahkan saja. Semua terbuka. Kalau Anda membuat status yang baik bisa dilakukan. Kenapa membuat konten yang aneh-aneh? Membuat cerita yang aneh-aneh? Toh yang baik pun akan dilihat juga. Manfaatnya ada. Maka tadi, ini kanan, ini kiri. Tutup.